ad-dinu kamilun. Agama Islam sudah sempurna. Ini termasuk kaidah penting dalam memahami agama kita. Agama Islam sempurna. Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, yaitu nikmat Islam, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka hanya dengan Islam seorang hamba bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya mengajari umatnya kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan mereka keburukan yang dia ketahui. Maka jemaah sekalian, agama Islam sudah sempurna sehingga semua kebaikan sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani di dalam Al-Kabir dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya tentang itu. Artinya ini sebuah penggambaran betapa detailnya ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sudah sempurna. Kemudian beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Agama ini sempurna, semua kebaikan yang kita butuhkan untuk meraih kemaslahatan hidup di dunia dan masuk surga di akhirat serta selamat dari api neraka sudah ada di dalam Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini tercabang satu kaidah yang sangat penting. Tidak boleh seseorang berbuat bid'ah di dalam agama. Tidak boleh dia menambah-nambah di dalam agama Islam yang bukan dari ajaran Islam. Tidak dari Al-Quran, tidak pula dari hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau dia menambah-nambah ajaran di dalam Islam, seakan-akan dia ingin mengatakan agama ini belum sempurna, sehingga perlu kita tambahkan. Atau seakan-akan dia menuduh Nabi Muhammad SAW belum mengajarkan semua kebaikan. Kenapa? Karena masih ada kebaikan yang dia klaim tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini tuduhan yang sangat berbahaya. Artinya dia menuduh Nabi SAW berkhianat terhadap tugas beliau sebagai seorang Rasul. Agama sudah sempurna, kebaikan sudah Allah ajarkan semuanya. Berarti tugas Nabi Muhammad SAW mengajarkan semua kebaikan. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini ada kebaikan tapi bid'ah. Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Namun hasanah baik, maka sama saja dia menuduh Nabi SAW tidak becus melakukan tugasnya sebagai seorang Rasul. Inilah jemaah sekalian yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka sama saja dia telah menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas beliau sebagai seorang Rasul. Karena tugas beliau sebagai seorang Rasul adalah menyampaikan semua kebaikan. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu.
berarti semua kebaikan sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tugas beliau untuk mengajarkan kepada kita. Lalu tiba-tiba ada yang mengklaim ternyata masih ada kebaikan yang beliau belum ajarkan. Maka itu kan ucapan yang sangat berbahaya. Secara tidak langsung dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan amanah yang Allah perintahkan kepada beliau, atau dia menganggap agama ini memang belum sempurna. Na'udzubillah. Maka Imam Malik rahimahullahu taala kemudian menegaskan, "Fama lakum yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan." Pada hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika agama Allah sempurnakan bukan bagian dari ajaran agama, maka pada hari ini tidak pula akan menjadi bagian dari ajaran agama. Pada hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sesuatu yang bukan bagian dari ajaran agama, maka hari ini tidak akan pernah menjadi bagian dari ajaran agama. Ini termasuk juga kaidah yang sangat penting dalam beragama. Tidak boleh kita berbuat bid'ah di dalam agama, karena agama sudah sempurna dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan. Itulah sebabnya beliau menegaskan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Beliau juga menegaskan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ini adalah ucapan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan ucapan ulama, bukan ucapan ustadz. Tapi kenapa ada orang kok seakan alergi mendengarkan semua bid'ah itu sesat? Padahal itu lafaz hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini pula yang dipahami oleh para sahabat. Sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya sebagai hasanah. Bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang baik. Karena sesuatu itu baik atau buruk, hidayah atau kesesatan, kan yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan dikembalikan kepada pendapat kita, pandangan kita, perasaan kita, bukan. Maka meskipun kita memandang baik, tapi ternyata itu adalah sebuah bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengada-ada di dalam agama, maka beliau menegaskan itu adalah kesesatan. Dan beliau juga bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan, menambah-nambahkan sesuatu yang baru dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Beliau juga menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka wajib bagi seorang muslim meyakini setiap amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW itu pasti tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ragu sampai ada orang yang mengatakan, kita lihat saja nanti di akhirat diterima Allah atau ditolak. Subhanallah, apakah kita ragu kepada Nabi Muhammad SAW? Apa gunanya kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau kita masih meragukan ucapan beliau? Wajib kita yakin setiap amalan yang tidak beliau contohkan itu akan tertolak. Maka itu berarti bukanlah sebuah kebaikan. Karena Nabi SAW juga mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Berarti yang Allah tolak itu adalah keburukan, meskipun perasaan kita menganggap itu adalah suatu kebaikan. Inilah jemaah sekalian, bahaya berbuat bid'ah di dalam agama. Seakan-akan menganggap agama ini belum sempurna, seakan-akan menuduh Nabi SAW tidak amanah sebagai seorang Rasul, dan juga
menyebabkan amalan kita tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Al-Ittisam, bid'ah itu secara garis besarnya terbagi dua. Disebut bid'ah asliyah atau hakikiyah. Ini yang pertama. Maksudnya adalah sesuatu yang betul-betul bid'ah, tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah, tidak pula dari ijma' ulama. Dilihat dari sisi manapun. Dilihat dari sisi manapun, tidak ada dalilnya sama sekali. Contoh jemaah sekalian, yang gak ada dalilnya sama sekali, bid'ah sekaligus juga syirik. Berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada para wali yang sudah wafat. Apalagi menyembelih untuk mereka. Tawaf di kuburan mereka. Itu dicari dalil manapun tidak ada. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari hadis sama sekali tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut bid'ah idhofiyah. Idhofiyah artinya yang disandarkan. Maksudnya disandarkan kepada dalil. Artinya, kalau kita lihat di satu sisi, ada dalilnya, tapi di sisi yang lain, tidak ada dalilnya. Maka disinilah banyak orang yang terjerumus dalam bid'ah. Karena seperti ada dalilnya, tapi sebenarnya tidak ada dalilnya. Karena ada dalilnya, cuma dilihat dari satu sisi. Sementara di sisi yang lain, tidak ada dalilnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ibda' fi Kamal Syar'i wa Khataril Ibtida', beliau menjelaskan agar kita bisa mengamalkan sunnah dan tidak terjerumus bid'ah, yaitu bid'ah idhofiyah, maka kita harus memperhatikan 6 sisi dalam beribadah. Kita harus memperhatikan 6 sisi dalam beribadah. Yang pertama adalah dari sisi sebab. Dari sisi sebab kita melakukan ibadah. Contoh jemaah sekalian, sholat tahajud itu sunnah. Dalilnya jelas. Ada ayatnya, ada hadisnya. Dan ijma' ulama itu adalah sunnah. Tapi kalau ada seseorang sholat tahajud dengan sebab malam ini bertepatan dengan malam 27 Rajab, peristiwa Isra dan Mi'raj, maka sebab dia melakukan sholat tahajud tidak ada dalilnya, maka sholat tahajudnya ketika itu menjadi bid'ah. Karena dia menentukan waktu yang tidak ditentukan oleh Nabi SAW, dia mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur itu sunnah, jelas ada dalilnya. Namun kalau seseorang ziarah kubur, kenapa? Sebabnya apa? Karena sudah menjelang Ramadan, atau bertepatan dengan 1 Ramadan, atau 1 Syawal, atau menjelang 1 Syawal. Maka saat itu ziarah kuburnya menjadi bid'ah, karena dia mengkhususkan waktu untuk berziarah kubur yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat pada jenis. Contoh dalam berkorban. Maka berkorban adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi jenis hewan yang kita gunakan untuk berkorban juga harus sesuai dengan syariat. Yaitu onta atau sapi dengan semua jenisnya, termasuk kerbau boleh. Begitu pula kambing dengan semua jenisnya, termasuk domba juga boleh. Kalau seseorang berkorban ayam misalkan, biarpun dia sembelih 1000 ekor, tidak sah. Dan itu bid'ah. Dan jemaah sekalian, terkait bid'ah ini, insya Allah semua umat Islam sepakat. Antum buktikan saja, pas hari raya Idul Adha, nggak ada yang berkorban ayam. Nah ini juga bisa menjadi celah untuk kita mengajak mereka berpikir. Kenapa kita nggak korban ayam? Karena itu bid'ah. Nggak ada contoh dari Nabi SAW. Seharusnya dalam seluruh
ibadah, kita berprinsip seperti itu. Kalau nggak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan diamalkan. Dan kita nanti jemaah sekalian akan repot sendiri di hari kiamat. Setiap amalan kita itu Allah akan tanya, dari mana kamu dapatkan amalanmu ini? Apa dasar kamu mengamalkannya? Maka orang yang jawabannya benar itu cuma satu dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak dari petunjuk beliau, bingung kita mau jawab apa. Karena yang Allah juga akan tanyakan kelak di hari kiamat, yang Allah akan mintai pertanggungjawaban itu cuma satu. Ajaran Nabi Muhammad SAW atau ajaran para Nabi dan Rasul secara umum kepada setiap umat mereka Allah akan tanyakan, "Madza ajabtumul mursalin?" Wa yauma yunadihim fayaqul, "Madza ajabtumul mursalin?" Di surat Al-Qasas Allah mengatakan, ingatlah hari ketika Allah memanggil mereka seraya mengatakan, apa jawaban kalian? Apa sikap kalian terhadap ajaran para rasul? Itu yang kelak Allah akan tanyakan di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita perhatikan adalah bilangan atau jumlah. Contoh jemaah sekalian, berzikir itu ibadah. Tetapi kita nggak boleh menentukan jumlah-jumlah secara khusus, membatasi zikir kita yang tidak ditentukan oleh syariat. Hanya syariat yang boleh menetapkan jumlah. Sehingga kita habis sholat, ditetapkan jumlah. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ini menunjukkan bukan hanya lafaz zikirnya, jumlah zikirnya pun yang berhak menentukan adalah syariat. Kalau kita mau berzikir sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi kalau kita menetapkan, saya setiap hari akan membaca zikir ini 1000 kali misalkan. Lalu kita batasi lagi, hanya untuk 40 hari saja. Maka ini termasuk menambah-nambah atau berbuat bid'ah di dalam agama. Apalagi kalau di balik itu ada keyakinan. Kalau berhasil menyelesaikan membaca zikir ini setiap hari 1000 kali untuk 40 hari, setelah itu langsung kebal senjata tajam atau punya tenaga dalam, maka ini permainan setan. Makanya setan datang membantu karena amalannya salah. Itu termasuk sihir dan perdukunan. Itulah yang disebut ilmu putih. Itu cara setan menyesatkan orang yang suka ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu. Lalu mereka istilahkan dengan ilmu putih, padahal permainan setan. Kemudian yang keempat, melihat pada tata cara atau kaifiyah beribadah. Salat misalkan Nabi SAW telah berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Kalau kita merubah-rubah tata cara solat Nabi Muhammad SAW, maka ini sangat berbahaya. Kita bisa terjerumus dalam bid'ah yang membuat solat kita tertolak. Apalagi sampai menghilangkan rukun ataupun menambah rukun dengan sengaja, maka ini membatalkan solat. Kemudian yang kelima, dilihat pada waktu beribadah. Dilihat pada waktu beribadah. Contoh jemaah sekalian, puasa Ramadan. Itu sudah ditentukan waktunya di bulan Ramadan. Andai seseorang pingin lebih dulu berpuasa 1 hari saja sebelum bulan Ramadan, itu tidak sah sebagai puasa Ramadan. Kalau jelas belum masuk bulan Ramadan. Bahkan meskipun dia niatnya untuk berhati-hati, dilarang oleh Nabi SAW, padahal niatnya baik. Beliau pernah bersabda, "La taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain. Illa kana rajulun yasumu sawman falyasum." Jangan kamu mendahului Ramadan dengan melakukan puasa 1 hari atau 2 hari. Kecuali orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka silahkan dia berpuasa. Kalau bertepatan dengan jadwal misalkan puasa Senin Kamis, tidak mengapa. Tapi kalau dia mau berpuasa Ramadan untuk kehati-hatian, maka itu dilarang oleh Nabi SAW.
Begitu pula misalkan dia sengaja tanpa ada uzur tidak mau berpuasa bulan Ramadan, lalu dia menggantinya di bulan lain, maka ini termasuk dia berbuat bid'ah dalam agama, merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita ikuti ketentuan waktu beribadah. Yang keenam, yang terakhir dalam beribadah itu agar kita tidak terjerumus dalam bid'ah idhofiyah, lihat pada tempat ibadah. Contoh, untuk melakukan haji dan umrah, tempatnya sudah ditetapkan, yaitu di kota Makkah, di Masyairul Haram, di Ka'bah. Untuk haji juga di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Maka sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau kita rubah tempat-tempatnya, maka itu menjadi ibadah yang bid'ah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita rubah tempat kita berhaji. Karena ada segolongan orang yang hampir saja merubah tempat berhaji. Inilah jemaah sekalian 6 yang harus kita perhatikan dalam beribadah. Harus ke-6 ini sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan bid'ah di dalam agama, karena berbuat bid'ah itu bukan saja ibadah seseorang tertolak, tapi dia juga sudah terjerumus dalam perbuatan dosa yang sangat besar. Mungkin sebagai penutup jemaah sekalian, ada sebuah athar nasihat dari Imam Malik rahimahullah ketika datang seorang anak muda berkata kepada beliau, "Ya Abu Abdillah, min aina uhrim?" Wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Malik, dari mana saya berihram? Qala min Dzil Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, berihramlah dari Dzul Hulaifah, yaitu dari tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berihram, baik untuk haji maupun umrah. Dan hari ini mereka sebut Bi'r Ali, kurang lebih setengah jam saja kalau kita naik bus dari sekitar Masjid Nabawi. Disitulah tempat kita mulai melakukan ihram untuk haji dan umrah. Faqal, namun anak muda ini mengatakan, inni uridu an uhrima minal masjid. Saya ingin berihram dari masjid saja, dari Masjid Nabawi. Faqala, maka Imam Malik rahimahullah memberi nasihat kepadanya, la taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena aku takut engkau tertimpa fitnah. Faqala wa ayu fitnatin fi hadha? Maka anak muda itu pun mengatakan, fitnah apa wahai imam? Innama hiya amyalun aziduha. Bukankah itu hanyalah beberapa mil yang saya tambahkan? Mungkin logikanya kalau bertambah jauh berarti kan harusnya bertambah pahala. Namun ternyata Imam Malik menganggap itu adalah sangat berbahaya. Bukan nambah pahala, malah menambah dosa. Karena itu bid'ah. Qala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala pun mengatakan, wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah apakah yang lebih besar daripada engkau memandang dirimu mampu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri belum mendapatkannya. Artinya, apakah engkau merasa lebih hebat, lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sendiri saja tidak mengamalkannya, belum mendapatkannya, sementara engkau sudah mendapatkannya. Maka itu tidak mungkin selain engkau ada dalam kesesatan. Kemudian beliau mengatakan, inni sami'tullah yaqul, aku mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman berbicara tentang fitnah ini, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Fitnah di sini adalah kesesatan dan puncaknya adalah kesyirikan.
Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu asyirk, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zayghi fayahlik. Fitnah di sini adalah syirik, yaitu ketika seseorang menolak sebagian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul di hatinya kesesatan, lalu dia binasa di atas kesesatan tersebut. Inilah jemaah sekalian, nasihat yang sangat berharga agar kita takut terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Itu tidak main-main, itu adalah pintu kesesatan yang sangat besar. Bahkan juga pintu kesyirikan dan kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Mohon maaf, waktu sudah habis. Tidak ada kesempatan untuk tanya jawab. Insyaallah di lain kesempatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.